Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ariyanti dari kelas manajemen 20M. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau mengulas kembali materi yang telah saya tonton di tugas ke sesi ke-6 teori portofolio dan analisis investasi. Di dalam video tersebut membahas beberapa pembahasan. Ada konsep dasar dalam pembentukan portofolio optimal. Ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal. Yang pertama yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal. Yang kedua fungsi utilitas dan kurva indiferen. Yang ketiga aset beresiko dan aset bebas risiko. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 konsep dasar portofolio optimal. Yang pertama yaitu portofolio efisien. Portofolio efisien diartikan sebagai portofolio dengan return tertinggi pada risiko tertentu atau portofolio dengan risiko rendah pada return tertentu. Investor perlu mempertimbangkan dan menentukan sekuritas apa saja yang membentuk portofolio dan dapat mencapai efisiensi maksimal. Adapun indikator portofolio efisiensi ini ada dua, yaitu mampu memberikan expected return terbesar dengan resiko yang sama. Yang kedua itu mampu memberikan resiko terkecil dengan expected return yang sama. Penentuan portofolio yang optimal yang efisien dilakukan dengan cara memilih tingkat expected return tertentu meminimumkan resikonya, atau menentukan tingkat resiko tertentu dan kemudian memaksimumkan expected return-nya. Yang kedua yaitu portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Portofolio yang terbaik adalah portofolio yang optimal, bukan portofolio optimal. Portofolio efisien hanya mempunyai satu dari faktor terbaik, yaitu faktor expected return atau faktor resikonya. Sementara portofolio yang optimal adalah portofolio yang memiliki kombinasi expected return dan resiko yang terbaik. Pembentukan portofolio optimal dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu pendekatan Markowitz, yang kedua pendekatan single index model atau model indeks tunggal. Fungsi utilitas dapat diartikan yang konsep kedua itu fungsi utilitas. Fungsi utilitas dapat diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Yang kedua itu fungsi utilitas menunjukkan preferensi seseorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing resiko dan tingkat return harapan. Yang ketiga, fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indiferen. Ada analisis portofolio dengan menggunakan pendekatan Markowitz. Model ini dikembangkan oleh Markowitz pada tahun 1952. Model ini didasarkan pada perhitungan satu mean atau rata-rata sebagai pengukuran dari tingkat pengambilan, dan yang kedua itu varians sebagai pengukur tingkat resiko. Teori portofolio dengan model Markowitz didasari dengan 3 asumsi. Yang pertama yaitu periode investasi tunggal minimal 1 tahun, misalnya 1 tahun. Yang kedua itu tidak ada biaya transaksi, dan yang ketiga itu preferensi investor hanya berdasar pada return yang diharapkan dan resiko. Analisis portofolio dengan metode pendekatan single index model. Analisis ini dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963 dengan melakukan penyederhanaan perhitungan model Markowitz dan menyediakan parameter input untuk penghitungan Markowitz. Tahapan pengukuran portofolio saham yang optimal dengan menggunakan pendekatan single index model adalah hitungan total realized return masing-masing saham. Yang kedua, hitung expected return masing-masing saham. Yang ketiga, hitung market return dan expected market return. Yang keempat, hitung alpha dan beta masing-masing saham. Yang kelima, hitung total resiko masing-masing saham. Yang keenam, tentukan nilai return aktiva bebas resiko. Yang ketujuh, tentukan
CES, Return to Beta atau IRB. Yang ke selanjutnya hitung nilai AI dan BI serta cut off point. Selanjutnya tentukan proporsi dana masing-masing saham terpilih. Selanjutnya hitung alfa dan beta portofolio dan kemudian tentukan expected return dan resiko portofolio. Dalam memilih portofolio optimal, pembentukan efisiensi ada beberapa poin. Permukaan efisiensi atau efficient frontier adalah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien. Merupakan bagian yang mendominasi lebih baik titik-titik lainnya serta mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dan resiko yang sama dibandingkan dengan lainnya. Yang terakhir, pemilihan portofolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan resiko yang ditunjukkan oleh kurva independen. Materi terakhir itu menilai aset yang optimal. Investor membuat keputusan yang disebut dengan keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang akan dijadikan sebagai pemilih investasi dan juga beberapa bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki investor akan diinvestasikan pada kelas aset tersebut. Bagian dari dana yang diinvestasikan pada setiap kelas aset disebut dengan porsi dana atau bobot dana. Masing-masing bobot dana tersebut akan berkisar antara 0% sampai 100%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.